Selamat datang di video penjelasan proses gerinda. Video ini akan membahas 5 subpokok bahasan sebagai pengantar praktikum gerinda datar dan silinder. Kelima subpokok bahasan tersebut meliputi 1. Prinsip dasar operasi gerinda, 2. Pengoperasian mesin, 3. Pencekaman benda kerja, 4. Proses balancing dan racing, 5. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian. Proses gerinda adalah suatu proses pengasahan permukaan benda kerja dengan menggunakan alat potong berupa batu gerinda yang berputar dengan kecepatan tertentu. Proses pemakanan pada gerinda datar terjadi ketika batu gerinda yang berputar pada porosnya pada kepala mesin bersentuhan dengan benda kerja yang bergerak memanjang dan melintang sesuai dengan pergerakan meja mesin. Sementara itu, pada proses gerinda silinder, pemakanan terjadi ketika batu gerinda yang berputar pada porosnya di kepala mesin bersentuhan dengan benda kerja yang bergerak memanjang sesuai dengan pergerakan meja mesin. Saya di sini akan menjelaskan kontrol panel di mesin gerinda datar bermerek Brad. Nah, ini adalah panel 1 dan ini adalah panel 2. Nah, tombol yang di sini jika kita arahkan ke kanan atau ke tanda 1, maka batu gerinda akan berputar. Jika kita arahkan ke tanda 0, maka batu gerinda akan berhenti berputar. Dan tombol yang ini jika kita arahkan ke kanan atau ke tanda 1, maka hidroliknya akan hidup, dan untuk mematikan hidrolik kita arahkan ke kiri atau ke tanda 0. Dan untuk yang ini, jika benda kerja datar maka arahkan ke tanda yang ini, dan jika benda kerja beralur arahkan ke tanda yang ini, dan untuk benda kerja beralur maka arah melintang akan mati. Dan ini untuk tombol coolant. Jika ke 0 itu untuk mematikan coolant, untuk ke 1 menghidupkan coolant, dan untuk ke tanda yang ini jika batu gerinda berputar maka coolant otomatis hidup. Dan untuk yang ini adalah RPM, kecepatan. Dan untuk yang ini adalah kecepatan arah melintang. Untuk mengatur kecepatan arah melintang, ini untuk mengatur kecepatan pemakanan, tanda ini untuk pemakanan, ini tanda untuk finishing. Jadi di sini mengatur kecepatan untuk finishing, dan di sini untuk pembebasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan panel kedua. Nah, untuk di bagian sini ada tombol berwarna hijau. Di sini fungsinya untuk menghidupkan meja magnet, dan yang berwarna merah untuk mematikan meja magnet, dan yang di sini untuk kekuatan magnet. Jika kita geser ke sini, itu kekuatan magnet lemah, dan jika kita geser ke kanan, maka kekuatan magnetnya kuat. Dan tombol yang di sini untuk manual arah melintang, ini untuk emergency, di sini untuk manual arah memanjang, dan di sini untuk otomatis. Nah, di sini jika kita 0 maka dia akan berhenti, tidak bergerak. Jika kita arahkan ke sini, dia akan otomatis memanjang. Dengan ini untuk kecepatannya, mengukur kecepatan.
di sini akan otomatis memanjang dan melintang, dengan di sini juga untuk kecepatannya videonya, dan di sini untuk pemakanan, otomatis pemakanan, begitu juga ini dengan kecepatannya. Nah, di sini untuk menggerakkan manual memanjang, dan jika kita masukkan ini ke dalam, maka dia akan otomatis manual memanjang. Begitu juga dengan di sini adalah stopper untuk melintang, dan juga ini. Jadi ada dua stopper untuk melintang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghidupkan dan mengoperasikan mesin gerinda datar. Terdapat 5 langkah yang dilakukan, yaitu pertama menghidupkan mesin, kedua menghidupkan hidrolik, lalu pencekaman benda kerja, lalu setting panjang langkah, dan juga terakhir itu adalah setting 0 benda kerja. Nah, pertama-tama cara menghidupkan mesin adalah memindahkan dari main switch itu dari 0 ke 1. Nah, jika sudah, maka hidupkan hidroliknya. Nah, setelah hidrolik hidup, maka hal yang dilakukan adalah pencekaman benda kerja. Benda kerja di mesin gerinda itu dicekam menggunakan magnet. Di sini magnetnya tombol hijau. Nah, di sini pun ada pengaturan kita mau sekuat apa magnetnya untuk mencekam benda kerja. Nah, setelah itu dilakukan, benda kerja sudah mencekam, maka hal yang dilakukan adalah setting panjang langkah. Setting panjang langkah terdapat 2 macam, yaitu setting memanjang dan juga setting melintang. Pertama yang akan saya lakukan adalah setting memanjang. Setting memanjang ini menggunakan stopper. Ini disebut dengan stopper memanjang. Pindahkan switch kecepatan otomatis. Nah, ini pergerakan memanjang. Jika misalkan pergerakannya itu masih pendek seperti ini, kita bisa mematikan kecepatan otomatis, lalu memindahkan dari stoppernya. Jika stoppernya kita pindahkan seperti ini, maka pergerakan memanjangnya akan jauh. Nah, jika sudah melakukan setting memanjang, maka yang perlu dilakukan adalah setting melintang. Nah, di sini terdapat adanya switch. Pastikan untuk pergerakan melintang, di sini switchnya itu ada di gambar yang benda kerjanya datar, bukan beralur. Jika beralur, maka pergerakan benda kerja itu melintangnya terkunci. Tapi kalau datar, pergerakan melintangnya akan bisa dilakukan. Nah, untuk setting melintang, di sini ada terdapat 2 stopper. 2 stoppernya itu ada stopper gerinda di belakang benda kerja dan juga gerinda di depan benda kerja. Pertama saya akan melakukan setting batu gerinda di belakang benda kerja. Nah, itu disetting dengan yang bagian bawah. Nah, posisikan dari posisi batu gerindanya. Nah, jika kita sudah memposisikan batu gerinda 2/3-nya kebebasan dari benda kerja, maka di sini bagian bawah, stopper bagian bawah kita setting. Di sini ada terdapat bagian lampu. Nah, posisikan dari lampunya mati, lalu kita putar hingga lampunya menyala. Nah, ini adalah posisi stopper yang sudah kita setting untuk pergerakan lintang di belakang benda kerja. Nah, selanjutnya kita setting untuk di depan benda kerja. Lintang di depan benda kerja. Nah, untuk setting yang di depan benda kerja itu menggunakan stopper yang bagian atas. Di sini terdapat lampu indikator dari mati sampai menyala. Nah, itu posisi yang kita setting. Nah, untuk memastikan pergerakan stoppernya sudah sesuai, kita pindahkan switch otomatis dari memanjang ke memanjang lintang. Lalu kita cek feeding rate-nya, kita naikkan. Dalam melakukan setting 0, pastikan batu gerinda berputar. Maka nyalakan switch putaran batu gerinda. Nah, jika benda kerja yang akan kita kerjakan masih jauh posisinya dari batu gerinda, maka gerakan di sini pergerakan kasar atau pergerakan jauh.
pergerakan pasang untuk suhu Z. Nah, lalu jika sudah mendekati, kita pindah ke pergerakan manual kereta. Nah, di sini memiliki ketelitian 0,002. Nah, maka kita gerakan. Nah, ketika batu gerindanya sudah mengenai batu gerindanya sudah mengenai benda kerja, maka akan timbul adanya api. Itu menandakan bahwa benda kerjanya sudah termakan. Nah, selanjutnya bisa dilakukan. Nah, setelah setting mau sudah dilakukan, maka kita sudah bisa mengerjakan benda kerjanya. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai panel operasi yang terdapat pada mesin gerinda silinder merek Supir. Nah, pertama, di sini tuh ada operasi panel yang pertama, lalu di sini ada operasi panel yang kedua. Nah, yang pertama ini ada main switch atau tombol utama yang berfungsi untuk menghidupkan mesin. Kemudian berikutnya ada tombol hidrolik, dan ini tombol off hidrolik. Lalu ada tombol on untuk batu gerinda dan ada tombol off untuk batu gerinda. Dan ini emergency switch atau tombol emergency yang berfungsi untuk mematikan seluruh mesin. Berikutnya ada tombol di mana ini terdapat dua posisi. Yang ketika di posisi 1, tombol ini off, berfungsi untuk matinya si spindle benda kerja. Lalu tombol di posisi 0 ini itu on untuk benda kerja. Kemudian switch ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putar benda kerja. Nah, berikutnya yaitu mengenai panel operasi yang kedua. Di sini terdapat 6 tombol. Yang pertama, tombol yang di tengah ini terdapat 3 buah posisi. Nah, posisi pertama ini untuk memutarkan benda kerja. Yang posisi kedua itu untuk langkah 40 atau yaitu batu gerinda maju mendekati benda kerja sepanjang 38 mili. Akan tetapi biasa disebut langkah 40. Berikutnya yaitu untuk posisi otomatis pergerakan meja. Nah, ketika posisi otomatis pergerakan meja, tombol ini untuk mengatur kecepatan pergerakannya, di mana diputar ke kanan atau searah jarum jam itu untuk memperlambat kecepatannya, diputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam untuk mempercepat pergerakan meja tersebut. Pencekaman pada gerinda Lalu di silinder. sini Benda dicekam ada dengan cara tombol bilas yang berikutnya, tepat untuk di mana mencapai satu ini sumbuan berfungsi dan untuk bentuk linitas yang baik. delay atau mengatur berhenti sesaat pergerakan meja. Ketika diputar ke kanan, posisi meja berada di sebelah kanan itu berhenti beberapa detik. Lalu ketika diputar ke kiri, posisi meja pun akan berhenti beberapa detik. Nah, berikutnya ini adalah tombol yang jika sedang otomatis ini harus di nol. Mengapa? Karena jika tombol ini digerak-gerakan, maka posisi batu gerinda akan maju secara perlahan. Nah, berikutnya ada posisi tombol untuk menentukan posisi pemakanan. Untuk ini tombol di atas ini, di tengah-tengah itu berfungsi untuk pemakanan di dua sisi, di mana ketika meja bergerak ke kanan, batu gerinda pun memakan benda kerja, dan meja bergerak ke kiri pun sama seperti itu. Nah, berikutnya ketika kita pindahkan pada posisi yang sebelah kanan ini, dia hanya makan di satu sisi, yaitu di sebelah kanan saja. Dan ketika kita putar ke sebelah kiri, itu pun hanya makan di satu sisi, yaitu di sebelah kiri. Nah, untuk tombol yang terakhir ini berfungsi untuk pemakanan secara konstan. Misalkan kita makan 0,01, itu pun akan tetap seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengoperasikan mesin gerinda silinder Supir. Ada 7 langkah untuk mengoperasikan gerinda Supir. Yang pertama, kita menghidupkan main switch. Kedua, menghidupkan hidroliknya. Ketiga, kita memompa oli pada meja gerakan. Keempat, kita memajukan batu gerinda sejauh 38 mm atau disebut langkah 40. Kelima, kita mencengkam benda pada spindle. Keenam, kita setting
panjang langkah kerjanya. Ketujuh, kita setting 0 untuk gerinda kerja. Pertama tadi kita menghidupkan main switch. Tandanya biasanya lampunya hidup. Yang kedua kita menghidupkan tombol hidrolik. Yang ketiga kita memompa. Setelah memompa, kita majukan batu gerinda sejauh 38 mm atau angka 40. Setelah itu kita pasang gerinda kerja. Setelah kita memasang gerinda kerja, kita setting untuk bagian panjang langkah yang terjadi. Di sini ada dua settingannya. Kita setting manual batu gerindanya sejauh langkah yang kita inginkan. Setelah kita setting manual, juga kita setting titik 0 pada benda kerja. Kita buka dulu batu gerinda klik, dan ini untuk settingan 0. Pokok bahasan ketiga akan menjelaskan pencekaman benda kerja pada mesin gerinda datar dan gerinda silinder. Alat cekam yang digunakan pada mesin gerinda datar ada 3, yaitu meja magnet, ragum presisi, dan blok penghantar magnet. Meja magnet yang digunakan pada mesin gerinda datar ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah meja magnet listrik yang mana sifat kemagnetannya berasal dari aliran listrik. Sedangkan tipe yang kedua adalah meja magnet permanen, di mana sifat kemagnetannya berasal dari magnet permanen yang ada di dalam meja. Berikut ini adalah gambar contoh pencekaman pada meja magnet, di mana benda kerja langsung diletakkan di atas meja magnet. Permukaan yang menempel langsung pada meja magnet harus rata dan tidak bergelombang. Semakin luas permukaan yang menempel, maka pencekaman akan semakin kuat. Alat cekam berikutnya adalah ragum presisi. Ragum ini memiliki kesejajaran dan ketegak lurusan yang baik antar bidangnya, karena semua bidangnya sudah digerinda. Berikut ini adalah contoh pencekaman dengan menggunakan ragum presisi. Benda kerja diletakkan dan dicekam oleh kedua rahang ragum. Kemudian, ragum diletakkan di atas meja magnet. Blok penghantar magnet adalah alat bantu yang digunakan bersamaan dengan ragum presisi, ataupun sebagai support ketika benda dicekam pada meja magnet. Fungsi utama dari blok penghantar magnet adalah meneruskan aliran medan magnet ke benda kerja. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana sebuah benda kerja dicekam pada ragum, dengan bantuan blok penghantar magnet untuk menggerinda tirus ataupun chamfer. Pencekaman pada gerinda silinder. Benda dicekam di antara 2 senter tetap untuk mencapai ke satu sumbuan dan bentuk silindritas yang baik. Dressing. Dressing atau mengasah batu gerinda dilakukan dengan menggunakan intan tunggal yang dipasang pada poros logam dengan cara dilas perunggu. Proses dressing diperlukan ketika terjadi loading, yaitu tumpulnya roda gerinda akibat tumpukan kotoran sisa pemotongan yang menutupi sisi potong. Dresser ditempatkan searah dengan putaran batu gerinda sebagaimana ditunjukkan oleh gambar nomor 2. Posisi pada gambar 1 dapat mengakibatkan batu gerinda pecah jika dresser terlepas dari meja magnet akibat terbawa arah putaran batu gerinda. Dudukan penyetimbang ditempatkan pada tempat yang baik atau stabil dan posisi gelembung waterpass harus di tengah. Roda gerinda yang terpasang pada arbor diletakkan pada jalur penyetimbang. Posisi arbor harus benar-benar tegak lurus dan di tengah kedua jalur penyetimbang. Roda gerinda dibiarkan berguling ke kiri dan kanan dengan sendirinya sampai berhenti. Bagian yang terberat ada pada bagian bawah atau pusat gravitasi.
Roda gerinda ditandai dengan kapur pada bagian teratas yang berlawanan dengan pusat gravitasi. Salah satu bobot penyetimbang dipasang dan dikencangkan searah dengan kapur dan berlawanan dengan pusat gravitasi. Dan jangan digeser selama penyetimbangan berlangsung. Dua bobot penyetimbang lainnya dipasang dekat dengan pusat gravitasi dan masing-masing mempunyai jarak yang sama ke bobot penyetimbang yang pertama. Roda gerinda ditempatkan kembali di posisi tengah jalur gerinda, diputar 90 derajat ke arah kanan, dan dilepaskan sampai berhenti dengan sendiri. Bila roda gerinda kembali pada posisi pertama, dua bobot penyetimbang harus diatur mendekati bobot penyetimbang yang pertama. Sebaliknya, bila roda gerinda bergulir berlawanan dengan posisi pertama atau tanda kapur di bawah, dua bobot penyetimbang harus digeser menjauhi bobot penyetimbang pertama. Roda gerinda disebut setimbang bila bisa berhenti di setiap posisi. Pokok bahasan ketiga akan menjelaskan aspek keselamatan dalam bekerja pada sektor gerinda. Ada 3 peralatan yang wajib digunakan selama bekerja di sektor gerinda. Peralatan tersebut adalah 1. Kacamata safety, 2. Masker, 3. Safety shoes. Perlu diketahui bahwa selama bekerja pada mesin gerinda, dilarang menggunakan jam tangan dan perhiasan seperti gelang atau kalung. Pada saat mengoperasikan mesin, gunakan tangan kiri dengan posisi tubuh terbuka keluar ketika akan menekan tombol pada panel operasi. Posisi yang benar ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Jangan menggunakan tangan kanan dengan posisi tubuh menghadap ke dalam seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar mesin. Membersihkan ceceran atau tumpahan oli yang ada di lantai untuk menghindari terjatuh karena lantai licin.